Alhamdulillah ibu, buat dari bayinya mah sehat ya ibu. Cuman sayanya kayaknya kurang sehat. Lagi kurang enak badan ya ibu. Gak enak badan. Ibu tadi naik sini naik apa ya bu? Saya tadi jantar suami ibu kesini, ya. Kayak naik apa ya ibu? Tadi naik motor ibu ya. Aduh ibu panas-panas gini ibu Bawa keren ini banget. lagi. Ibu keren banget sih bisa kesini panas-panas ya ibu. Oke ibu masih semangat ya kesini. Nah sebelumnya ibu saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bidan Diandra ibu. Yang kebetulan hari ini lagi jaga tugasnya ibu dan bisa menemani sesi konseling ibu ya ibu. Nah saya itu bakal mastiin ibu merasa nyaman, merasa tenang dan juga didengarkan ya ibu. Nah sebelum itu saya mau ngejelasin dulu ya bu. Nah di sini itu konselingnya bakal dijaga kerahasiaannya ibu. Ibu mau ceritain semuanya ke saya gak apa-apa ibu, ditumpahin aja ya semua keluh kesahnya, semua yang mau ibu ceritakan ke saya. Dan juga saya meminta kontrak waktunya sekitar 15-20 menit, boleh ibu? Ibu berkenan? Iya ibu boleh. Boleh ibu. Nah jadi apa ya ibu yang bisa saya bantu hari ini? Paling ibu saya sekarang tuh kayak merasa lagi pusing gitu ya bu. Badan tuh lemas gitu, terus susah buat tidur, kan suka ini ya ibu, suka nyusuin malam-malam, jadi suka kebangun, terus kayak stres banget ibu kalau lagi di rumah teh gitu. Begitu ya ibu. Nah supaya saya bisa lebih baik dalam membantu ibu, boleh nggak saya tanya-tanya sedikit ibu tentang data diri ibu? Ya boleh. Terima kasih ya ibu. Boleh tahu nama lengkapnya ibu? Saya Desi ibu, Desi Nuraida. Desi Nuraida dengan ibu Desi. Ya kalau sekarang umurnya berapa ibu? Saya sekarang 27 tahun. 20 ya. tahun. Kalau sekarang tinggal di mana? Di rumah, masih sama mertua gitu. Masih sama mertua Iya. ya. Masih rumahnya masih yang depan SD itu ibu? Iya Oh benar. iya masih depan SD. Kalau suami gimana ibu sehari-harinya? Suami saya ada tiap hari, cuman ya paling kerja, pulang kerja gitu ya ibu. Kalau misalnya kegiatan ibu sehari-hari itu ngapain aja? Ya kayak biasalah sekarang, apalagi udah punya bayi, nyuci piring, Iya nyapu, nyapu, ngepel. aduh ya ibu. Sekarang mau ketambahan nih ibu, udah Iya, mulai tambahin belajar. lagi. Kalau boleh tahu itu anak keberapa ibu? Ini kita sih anak pertama. Oh iya, aduh saya lupa. Iya. Masih anak pertama. Aduh. Ibu bagus ya ibu. Berarti sekarang mulai belajar ya ibu. Menata lagi, menata sebagai seorang ibu, belajar sebagai seorang ibu. Nah saya bisa bayangin sih gimana capeknya ibu ya. Tapi ibu juga tadi bilang kebetulan ibu tadi notice ibu jadi lebih sering suka nangis ya ibu. Ya, Nah kalau boleh tahu saya itu sejak kapan ya dirasain ibu? itu tuh sekitar pas awal melahirkan, 3 hari setelah melahirkan sampai 10 hari melahirkan itu ibu ya ngerasa kayak gitunya tuh. Cuman waktu pas awal mah kayak masih biasa, pas kesini weh kayak aduh kayak stres banget ibu, kayak ngerasa sendiri gitu di rumah teh gitu, kayak gak ada yang ngertiin lah intinya mah kayak gitu. Kenapa ibu, apa normal apa enggak kayak gitu. Nggak apa-apa ibu, namanya ibu pasti berat banget ya ibu ngejalanin hari sampai kayak ibu tadi kan sampai dimarahin sama mertuanya yang ngomel-ngomel Iya, terus. apalagi mertua saya gitu ya bu, suka bingung ya kalau misalkan lagi masih nyatu rumah sama mertua mah, kayak istilahnya karago kayak ibu. Apalagi saya suka dibilang jadi ibu gak becus gitu. Aduh astagfirullah gitu ya ibu, aku tuh bingung. Kalau suami ibu gimana ke ibu? Masih baik ibu? Masih biasa suami mah gitu ibu, kayak masih mendukung. Cuman ya mungkin suami kan kerja gitu, jadi kurang tahu keseharian saya di rumah sama mertua saya, Kurang gitu. membersamai ibu Iya, gitu ya. gitu. Jadi ya gitu. Oke ibu ya, mau saya jelaskan ibu, jadi yang ibu rasa itu sangat wajar ibu. Biar saya jelasin kan ibu bisa lihat di sini ya ibu. Nah ibu juga pasti kalau habis melahirkan merasa sedih, betul ibu? Iya, ibu. Mudah nangis, takut merasa nggak cukup baik juga kan ya ibu. Nah itu biasanya disebut sindrom baby blues ibu, baby blues. Nah saya juga kurang tahu ya, belum bisa memastikan. Mungkin ibu bisa cerita dulu ya lebih panjang, lebih lengkap lagi Anta. Tapi biasanya itu terjadi karena perubahan hormon juga ibu, kelelahan juga, kurang dukungan emosional ya ibu. Tapi ini ibu bisa sembuh dong ibu. Gak berarti ibu tuh gagal jadi ibu buat bayinya. Enggak kok, ibu. Takut nanti malah lebih parah gitu, nanti takut nyakitin anak saya. Nah, ibu Kasihan. sama sekali kalau kakak gitu ibu lihat ibu tuh masih bisa ngurus bayi walaupun capek-capek kayak gini ya ibu. Nah kalau boleh tahu nih ibu kan datang ke sini ke saya nih dengan keluhan yang tadi,
Kalau boleh tahu sebenarnya apa sih tujuan ibu datang ke saya gitu? Ya intinya mah ibu, saya teh sekarang capek ya ibu, pengen tenang, pengen bahagia lah intinya, apalagi udah ada kehadiran ini saya tuh kan harusnya bahagia ya Iya ibu. ibu ya. Tapi sekarang kalah kalau kan malah lebih stres, sedih gitu, gimana gitu ya gitu. Kalau boleh tahu alasan sedihnya tuh karena apa ibu? Nah itu saya juga kurang tahu ya, kurang paham, suka tiba-tiba nangis, sedih gitu, kayak suasananya teh kayak sendiri gitu Ya mungkin karena ibu juga di rumah merasa kayak tidak ada dukungan ya ibu, mertuanya juga seperti itu ya ibu. Iya. Ibu tidak apa-apa ibu, saya dengar ibu dari hati ibu yang paling dalam ibu tuh cuma pengen tenang ya ibu ya, tenang ya ibu. Menurut saya ibu tuh normal ya ibu, dan menurut ibu sekarang merasanya gimana hubungan sama mertuanya? Kalau sekarang dibilang baik-baik ya nggak baik gitu, tapi kayak istilahnya perang dingin lah gitu ya. Jadi ibu malah menjadi merasa egois gitu ya Iya, ibu, sudah seperti ibu. itu. Oh begitu. Tapi kalau suami bagaimana ibu? Mendukung nggak gitu ke ibu kayak apa yang mau ibu rasain? Ya ibu kan tanya tuh, saya tuh mau suami tuh ngajak mau pindah ke rumah, mau pindah rumah gitu ya ibu, pindah misah gitu ya ibu. Oh pindah bisa rumah. Bisa Yang rumah. jadi nggak sama mertua. Iya ibu. Nah tapi saya tuh bingung, katanya sama mertua teh udah we di sini aja. Tapi saya tuh merasa sehari-harinya tuh kayak diperlakukan tidak baik ya ibu. Tapi saya juga pengen sama suami tuh pengen nurut ya, udah kata suami teh ayo pindah aja ya. Saya tuh pengen ya pindah, apalagi kan kalau sekarang kalau udah rumah tangga tuh lebih baiknya misah gitu ya ibu. Nah tapi saya tuh takut durhaka gitu sama mertua saya. Ibu. Jadi menurut saya ibu mah nggak bakal jadi egois, nggak bakal jadi tiba-tiba anak durhaka. Itu menurut ibu wajar banget ya. Ibu cuma pengen tenang ya. Iya. Kita cuma pengen tenang, tapi itu bukan dosa ibu ya, nggak apa-apa ya. Kalau emang suami udah mendukung, udah menyanggupi ibu buat pindah rumah, pisah rumah sama mertuanya, itu nggak apa-apa banget ya ibu, bisa dipertimbangkan lagi ya sama ibu ya. Kalau itu bisa membuat ibu bahagia juga ya ibu, nggak apa-apa. Jadi kalau menurut saya ya ibu bentar kalaupun udah pindah rumah, ibu masih bisa komunikasi lagi ibu dengan mertuanya ibu, biar ibu bisa ngerasa tetap tidak merasa durhaka gitu, tapi ibu bisa mendapatkan ketenangan ya ibu ya. Ya suami saya juga udah menyanggupi gitu, cuman ya gimana gitu, saya tuh suka berpikir-pikir lagi gitu. Nah ibu kalau saya boleh tahu, kalau selama menyusui itu ibu normal ibu? Nggak ada keluhan apa-apa? Kalau sekarang masih enggak kayaknya, jadi suka asnya tuh keluarnya sedikit. Jadi sedikit Iya, jadi terhambat. Ini tuh kayak gimana, nah itu mau dikonsulin juga sama Bu Bidan, kayak gimana, harus gimana gitu. Malah ibu makasih ya ibu udah percaya sama saya sampai datang ke sini panas-panas. Aduh, jadi ibu tadi kan ibu kayak cerita ke saya ibu merasa sedih ya ibu. Nah ibu kalau misalnya ibu merasa sedih, bayi juga merasakan hal yang sama. Kayak waktu ibu tuh lagi nangis gitu, bayinya pasti ikut bangun ya ibu ya. Iya betul. Iya, makanya ibu kalau misalnya ibu lagi merasa tidak tenang, pasti bayinya merasakan. Dan itu tuh kan bikin bayinya jadi memberikan apa ya, kurang gitu, memberikan respon untuk merangsang asinya keluar ibu ya. Ini mau saya jelaskan ya ibu, izin ya ibu, bisa saya jelaskan. Ibu bisa lihat di sini ibu. Nah di sini tuh ada panduannya ibu. Nah kenapa sih ibu bisa merasa kayak tadi, ibu bisa asinya bisa seret? Itu tuh berhubungan ibu sama hormon-hormon yang ada dalam diri ibu. Ibu tahu kan hormon dopamin? Itu tuh hormon apa ibu? Iya apa, kurang tahu. Oh, kurang tahu. Iya apa. Hormon dopamin itu hormon cinta Oh, ibu. iya. Nah hormon itu bisa merangsang kebahagiaan ibu. Kalau misalnya ibunya tuh terus merasa sedih, terus ngerasa murung, sampai itu kantung matanya jadi hitam gitu ya ibu ya. Aduh ibu jangan sedih-sedih Kurang tidur yang malah apalagi. Nah karena itu asupannya kurang ya ibu, itu jadi asinya tuh ikut seret, karena di satu sisi ibu juga kecapean gitu ya. Nah kalau boleh tahu ibu makannya gimana ibu? Normal? Kalau makan sih normal-normal aja gitu, nggak ada yang dipantang gitu ya ibu. Kayak sayur, daging mah masuk semuanya. Makannya sehari berapa kali ibu? 3 kali. 3 kali? Ya. Astagfirullah, Masya Allah ibu, Iya, lengkap Bu. banget ibu. Saya makan banget sama ibu, nafsu makannya tetap dijaga ya. Makannya masih enak gitu, alhamdulillah. Berarti mungkin pantangannya itu cuma ada di tidur aja ya, Iya. ibu tidur sama ibu ngerasa stres aja. Ya ibu nggak apa-apa
ntar bisa lebih sering lagi nyusuin bayinya ya ibu, biar itu lebih kerangsang lagi ibu, si bayinya juga bisa kenyang gitu ya, ibu juga bisa keluar terus asinya ya ibu ya. Kayak ibu ngerti sama apa yang saya jelasin? Paham nanti. Ya saya lupa ibu, sebelum itu boleh nggak saya mau periksa dulu ya? Boleh. Tadi kan ibu merasa capek ya tadi. Ya boleh kita lanjutin aja ke pemeriksaannya ibu. Ibu ayo sini. Kembali ibu di sana bednya. Mari ibu silakan. Ibu saya izin periksa ya ibu. Udah nyaman ibu posisinya? Udah ibu. Oke, saya izin periksa ya ibu. Tarik nafasnya dalam-dalam. Buang. Agak cepat ya ibu. Agak cepat. Coba kita periksa dulu adanya ya ibu. Boleh tolong ibu. Nah, diangkat. Ibu saya izin ya ibu. Tekanan darahnya apa rendah ibu? Ibu, ya bisa kita lihat lagi ya ibu, dari ibu bisa lihat ya tadi dari hasil pemeriksaannya ibu. Ibu hasil pemeriksaannya tuh darahnya tuh cukup rendah ya ibu, cuma 110/70. Dari napas ibu juga cepet banget ibu, kayak memburu banget 50 kali ibu. Nah kalau boleh saya kasih tahu ya ibu, tekanan darah yang normal itu biasanya 120/80 ya ibu, itu biasanya normal ibu. Dan terus kayak nafasnya juga ibu maksimal itu biasanya ibu kalau untuk dewasa itu ibu ada di 12-18 kali ya ibu. Nah terus ibu juga tadi suhunya tinggi ibu, sekitar 37,9 ya ibu. Mungkin itu pengaruh dari ibu stres dan juga kurang tidur ya ibu ya. Ya nggak apa-apa ibu, itu normal kok ibu ya. Nah sebelum itu karena ibu lagi masa nifas, saya mau bilang dulu ya ibu beberapa kebutuhan ibu selama ibu lagi masa nifas. Mungkin bisa sedikit membantu ya apa yang ibu lagi rasakan, mungkin bisa saya bantu ya ibu. Boleh ya ibu? Aduh maaf ya. Iya ibu nggak apa-apa kan ibu lagi sakit ya ibu, semoga cepat sembuh ya ibu. Oke ibu, untuk perawatan ibu nifas itu ada, bisa kalau ibu lagi sekarang kayak ngerasa sedih, feeling blue, atau ibu lagi ngerasa sakit, ibu bisa langsung datang ke tenaga kesehatan ya ibu. Bisa minta obat, pemeriksaan gitu ya ke rumah sakit ya ibu. Mungkin bisa kalau misalnya kamu ke rumah sakit ke saya dulu, boleh banget ibu. Nah yang kedua tuh ibu bisa mungkinnya menyusui bayinya diperbaiki lagi ya ibu. Dan lalu selanjutnya ibu juga bisa ya ibu, kalau misalnya ada tanda-tanda bahaya saat ibu lagi nifas itu pendarahan misalnya dari jalan lahirnya itu ibu bisa langsung konsultasikan. Terus ada payudaranya bengkak dan sakit, cairan keluar berbau gitu dari jalan keluar janin, terus stres bisa kayak infeksi sekarang atau yang lainnya, ibu bisa langsung datang ke saya ya ibunya. Ibu jangan ragu, jangan sungkan, saya pasti bakal ngasih solusi juga buat ibu ya. Saya akan membantu ibu ya ibu, walaupun bisa nggak dari saya, ibu butuh rujukan dari yang lain, ibu saya bisa konsultasikan yang lain ibu. Iya ibu, saya bisa kasih beberapa saran ya ibu nih, kayak yang tadi ibu bilang. Tadi kan ibu merasa kayak sedih gitu ya, mungkin ibu mulai sekarang bisa ibu istirahat. Setiap ibunya lagi, bayinya lagi mau tidur tuh, ibunya juga ikut tidur. Jadi begitu bangun, bayinya bangun, ibunya juga bangun gitu ibu ya. Sama jangan terlalu dipikirin itu ya masalah nanti. Pokoknya ibu tetap lanjutin, ibu udah bagus banget makanannya bergizi sampai asinya udah lancar juga. Nah kalau misalnya ibu udah mulai sedih, ibu bisa tarik nafas dalam-dalam ya ibu. Terus ibu coba ikutin kata-kata saya ya. Saya ibu yang baik, Saya ibu yang baik. saya pantas bahagia. Saya pantas bahagia. Coba diulangi ibu. Saya ibu yang baik. Saya pantas bahagia. Boleh, bagus banget ibu ya. Ibu tolong diingat setiap kali ibu merasa sedih, ibu harus ingat bahwa ibu itu ibu yang baik dan ibu pantas bahagia. Kata-kata mertuanya anggap aja angin lewat ya ibu, gak usah diinget-inget lagi. Terus komunikasi sama suaminya juga, tadi saya dengar suaminya udah cukup baik ya ibu. Suaminya tuh udah sampai ngajuin kan mau pindah rumah juga kan. Nah
Nah itu mungkin bisa dipertimbangkan juga ya sama ibu, coba dikomunikasiin lagi sama suaminya ibu ya. Terus kalau misalnya ibu belum membaik, ibu bisa konsultasi lagi sama saya di minggu depan mungkin ya ibu, atau kapanpun ibu lagi merasa ibu butuh saya, ibu bisa datang ya, cukup rujuk aja ya ibu. Atau kalau misalnya ibu masih kurang juga sama saya bisa bantu untuk ajuin rujukan ke psikolog ya ibu. Ya ibu. Ya, nah ibu, sekarang saya boleh tahu nggak ibu? Jadi setelah semua yang ibu rasain, apakah ibu mau tetap merasakan menjadi ibu yang baik, tetap mau menjadi seorang ibu, tetap mau menyusui bayinya, apa tidak? Ya jelas ibu ya pengen menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya gitu ya, ibu yang sempurna gitu. Amin ibu ya. Dan mulai sekarang kita sepakat ya ibu, jadi ibu bakal tetap berusaha menjadi ibu yang baik, istirahat yang cukup, makanan bergizinya juga dilanjutin ya ibu. Ini saran saya, kalau bayinya tidur ibu juga ikut tidur ya ibu. Lalu minggu depan kita pantau bareng-bareng apakah ada pembaikan atau enggak ya. Terus pindah rumahnya juga bisa dipertimbangkan ya ibu. Nah terus kalau ibu masih merasa stres dan segala macam, ibu bisa datang ke saya ready kapanpun. Atau mungkin kalau misalnya saya lagi nggak ada, ibu bisa sama bidan yang lainnya. Atau kalau mau sama saya, ibu bisa chat aja, mau nomor WA saya ibu. Boleh ibu nanti Boleh, ya. ya ntar saya tulisin ya kayak ibu ya. Ntar ibu bisa tanya ke saya jadwalnya kapan kalau mau sama saya ya ibu ya. Alhamdulillah ibu. Jadi ibu ntar boleh minta tolong nggak ibu? Boleh disimpulkan lagi nggak ibu? Tadi apa yang sudah kita bicarakan, apa yang ibu katakan dan semuanya ibu? Ya yang saya pahami ya, saya harus lebih tidur lebih bareng ya sama bayi gitu, terus makan makanan yang bergizi gitu ya buat aslinya keluar, terus jangan mendengarkan kata-kata yang menyakiti yang buat stres gitu Betul ya. banget ibu. Ibu boleh saya tambahin juga ya ibu, jangan lupa asupan makanan bergizinya terus ditingkatkan ya ibu. Jadi bisa ibu simpulkan kembali ibu apa yang tadi sudah kita obrolin. Ya harus semangat ya, jangan terbawa suasana gitu biar tidak stres ya ibu. Terus jangan biar aslinya juga meningkat gitu di dalam makan makanan yang bergizi gitu ya ibu. Ya, ibu udah bagus banget ya ibu. Terima kasih ya ibu sudah percaya datang ke saya. Ibu sekarang merasa lebih baik. Alhamdulillah ibu ya, udah ringan ya sekarang, perasaan saya mungkin udah terbuka lagi, udah tenang, agak tenang gitu ya ibu. Oke ibu ya, mungkin karena sekarang waktunya tinggal 15 menit ya ibu, tinggal 2 menit lagi Ya. saya mau ucapin terima kasih ya ke ibu. Ibu udah percaya sama saya sampai datang ke sini panas-panas gitu ya Terima ibu. kasih juga saya udah didengerin, saya merasa ada yang dengerin gitu Iya ya ibu, ibu. sama-sama ibu. Yaudah. Kalau misalnya ada yang perlu lagi saya bisa datang langsung ke ibu ya. Untuk rujukan selanjutnya mungkin ibu bisa datang di minggu depan ya ibu, atau kapanpun ibu lagi merasa kurang enak ibu sama suasana rumahnya, itu bisa datang ke saya ya. Dan pertimbangin juga pindah rumahnya itu sama suami, bisa dipertimbangkan lagi ya ibu, karena suami juga udah menyanggupi kan ya bu. Iya ibu. Ya, ibu ya, terima kasih ya, Ya, ibu. makasih juga ya Bu Bidan. Mari saya antar ibu. Nanti ini nomor kontak WA-nya. Oh iya, boleh ntar saya Ya. kirim ya ibu. Ini ibu namanya Desi Nuraida ya ibu. Ya, Ibu. Oke ibu, saya kirim ya namanya. Nih, udah Ya, ibu ibu. namanya. Ya. Makasih banyak ya Iya ibu. ibu, sama-sama, hati-hati di jalan ya. Saya